Kami akan melanjutkan pembahasan yaitu routing topologi. Ada apa saja sih materinya? Yang pertama yaitu konfigurasi routing, yang kedua share internet connection, yang ketiga konfigurasi NAT, yang keempat konfigurasi NAT permanen part 1, yang kelima konfigurasi NAT permanen part 2, yang keenam fake IP address Debian router server, yang ketujuh konfigurasi resolver. Materi yang pertama yaitu konfigurasi routing. Oke, sekarang kita akan melakukan konfigurasi routing supaya semua server ini yang ada pada topologi ini itu bisa saling terhubung atau berkomunikasi. Jadi itu Ubuntu client tidak bisa berkomunikasi dengan host OS ataupun internal network. Dan juga sebaliknya itu dikarenakan kita belum membuktikan konfigurasi routing. Oke, ini kita akan coba ping pada Ubuntu server. Sebelumnya saya sudah pernah ping, jadi kita akan lanjutkan. Nah, di sini kita hilang ketik perintah nano slash etc slash sys ctl cham. Nah, ini tuh kan seharusnya ada pagernya. Jadi saya sudah, jadi ini akan saya ctrlx. Lalu bagaimana untuk kita mengetahui apakah routingnya sudah berjalan atau belum? Nah, kita bisa mengeceknya menggunakan perintah sysctl -p. Nah, itu artinya routingnya sudah berjalan. Oke, sekarang kita akan coba ping dari Ubuntu server. Ini kita ping dari Ubuntu desktop client. Itu ping 72. Nah, di sini kita sudah berhasil terhubung. Kemudian ini ping juga IP pada Ubuntu server 2 cek IP A. Kita masuk ke root dulu. Jadi IP A. Nah, ini itu IP-nya 10.10.10.6. Kemudian ping ke Ubuntu client yaitu ping .6. Oke, ini juga berhasil terhubung. Lalu ini pada Debian server 1 juga akan ping pada Ubuntu client. Ping Oke, ini juga sudah berhasil terhubung. Kita ke materi yang kedua yaitu share internet connection. Jadi di sini kita akan membuat router Debian supaya mendapatkan internet. Nah, mengapa router Debian tidak bisa mendapatkan internet secara default? Dikarenakan router Debian menggunakan adapter host only. Adapter host only itu adalah adapter host only yang digunakan hanya untuk terhubung ke host OS saja. Nah, ini kita akan coba ping pada router Debian. Ini kita akan coba ping pergi ke control panel. Nah, ini IP-nya itu 192.168.137.1.
kemudian kita close, kemudian kita akan pergi ke router Debian. Di sini kita akan setting IP-nya dengan perintah nano/etc network interfaces. Nah, di sini saya sudah mengganti dengan 137 dan ini gateway-nya juga sama 137 yang tadinya 75. Kemudian kita akan ctrl+x y enter. Kemudian ini kita sjs dan ctrl+s. Kemudian IP-A. Nah, ini IP-nya sudah berubah menjadi 192.168.137.26. Sekarang kita akan coba untuk ping 88. Nah, ini sudah berhasil terhubung ke internet. Kemudian saya akan melanjutkan materi yang ketiga yaitu konfigurasi NAT. Oke, jadi di sini yang saya maksud IP private yaitu ini IP 172.16.1.0 dan 10.10.10.1. Untuk IP publiknya yang dimaksud adalah 192.168.75.0. Nah, mengapa kita menggunakan protokol NAT? Itu supaya klien Ubuntu server 1 Debian dan server 2 Ubuntu itu bisa memiliki akses internet. Oke, langsung saja kita ke router Debian terlebih dahulu. Nah, ini kita clear dulu. Oke, di sini kita sebelumnya untuk melakukan konfigurasi NAT itu kita diharuskan untuk menginstal CD-ROM terlebih dahulu, yaitu apt cd-rom add. Nah, sebelum enter kita pilih device dan kita pilih Debian. Enter. Nah, ini sudah berhasil menginstal CD-ROM-nya. Kemudian sekarang kita akan menginstal IP tablets-nya yaitu apt install IP tablets. Kemudian, oke, ini masih proses untuk menginstalnya IP tablets. Nah, ini sudah selesai. Oke, sekarang kita masukkan saja perintah IP tablets min t sangat min a o n pas s3 min c square d. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita akan cek ping 88 pada semua server. Yang pertama yaitu pada server 1 Debian,
Apakah sudah bisa? Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian ini kita akan coba ping di Ubuntu server 2. Apakah bisa juga? Nah, ini juga sudah berhasil. Lalu di Ubuntu klien apakah juga bisa? Nah, ini juga sudah bisa ya teman-teman. Sudah berhasil terhubung ke internet. Selanjutnya kita akan ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi NAT permanen part 1. Nah, mengapa kita harus melakukan konfigurasi NAT permanen? Nah, ini misalnya teman-teman ketika router Debian nyala, pastikan semua server itu bisa terhubung ke internet ini. Kita akan coba di Ubuntu. Tentu saja itu bisa terhubung ke internet, tetapi apabila router Debian ini mati, kemudian menghidupkan router Debian, maka kita harus mengkonfigurasi ulang NAT-nya. Nah, sekarang kita akan melakukan NAT permanen, supaya kita tidak melakukan konfigurasi NAT lagi apabila router Debian kita hidupkan kembali. Oke, sekarang kita akan membuat IP tables di router Debian, yaitu mkdir slash etc slash IP tables. Selanjutnya kita akan cek menggunakan cat slash etc slash IP slash rules v4. Oke, konfigurasi NAT sudah tersemat di directory. Jadi sekarang apabila mematikan router Debian, kemudian kita akan nyalakan lagi. Jadi kita tidak perlu melakukan konfigurasi ulang. Selanjutnya kita akan ke materi yang kelima, yaitu konfigurasi NAT permanen part 2. Nah, sekarang kita sudah berada di router Debian, lalu kita ketik nano slash etc slash apt slash just list. Nah, sebelumnya di sini saya sudah mengisi kemudian kita akan ctrl+x. Kemudian kita akan apt update. Nah, kita ketik perintah apt IP tables min . Sebelumnya kita ini telah menyimpan konfigurasi IP tables di dalam directory IP tables. Dengan menggunakan perintah IP tables min persistent itu digunakan untuk mengaktifkan perintah yang sebelumnya. Sudah kita temukan, kemudian kita enter ya, kemudian pilih enter. Oke, ini prosesnya sudah selesai. Jadi apabila teman-teman telah mematikan router Debian, ini kemudian teman-teman ingin melanning kembali, maka konfigurasi IP tablesnya itu tidak akan hilang. Dikarenakan kita sudah konfigurasinya.
Kemudian kita akan ke materi yang ke-6, yaitu membahas fake IP address Debian router server. Nah, IP address ini digunakan ketika misalnya teman-teman mematikan router Debian dan server lainnya. Bahkan nanti setelah teman-teman running kembali, itu IP-nya akan hilang dikarenakan teman-teman belum melakukan fake IP address. Nah, bagaimana caranya? Oke, sekarang kita langsung saja ke router Debian. Kita akan lihat dulu. Dan kita ketik nano /etc/ interface. Dan kita enter. Nah, sebelumnya teman-teman ini pada yang auto ini pastinya menggunakan yang allow hotplug. Nah, itu teman-teman belum mengubahnya menjadi auto. Jadi supaya IP address-nya menjadi tetap, itu teman-teman harus mengubahnya, yaitu mengubahnya yang allow hotplug itu menjadi auto. Ini ya teman-teman. Oke, nah kita akan ctrl+x, y, enter. Oke, sekarang jadi IP-nya itu sudah permanen. Jadi apabila teman-teman mematikan server itu, saat teman-teman running kembali, maka IP-nya tidak akan hilang, tidak perlu melakukan lagi. Selanjutnya kita akan ke materi yang ke-7, yaitu melakukan konfigurasi resolver. Nah, di mana sebenarnya kita hanya bisa mengeping 88.8.8. Kita akan coba di klien Ubuntu. Kemudian ping itu kita sudah bisa ping, tetapi dengan ping 88 ini belum dijamin bahwa kita sudah memiliki akses internet. Jadi seharusnya itu kita harus bisa ping Google Chrome, Google. Nah, di sini belum bisa karena kita menggunakan perintah nano /etc/ Di sini di bawahnya name server kita akan tambahkan itu name server, kemudian name server, kemudian kita akan cek x, y, enter. Kita akan coba untuk ping Google. Nah, ini oke, di sini kita sudah berhasil terhubung ke google.com. Ya, artinya kita sudah benar terhubung ke internet. Oke, sekarang kita akan juga akan melakukan pada server 1 Debian, yaitu kita sebelumnya masuk ke root dulu. Nah, kita akan yaitu nano /etc/ solve. Nah,
ini sudah, kemudian kita akan ctrl-x. Kemudian di sini kita akan ping. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian kita akan lanjutkan yang ke server 2 Ubuntu. Kita clear dulu. Nah, ini perintahnya yaitu sama, yaitu nano /etc/ Nah, di sini sama seperti yang tadi ya, kita tambahkan di bawahnya itu name server. Dan kita ctrl-x, y, enter. Kemudian ping. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Sekarang kita lanjut yang terakhir, adalah router Debian. Ketik perintah nano /etc/nf. Nah, di sini saya sudah mengetik, yaitu kita ctrl-x, kemudian kita akan ping. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman, sudah berhasil. Jadi semua server berhasil ya teman-teman. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sampai sini saja. Lanjut video selanjutnya.